Perempuan duduk bertudung, laki-laki jangan jadi penjahat. Kalau ikuti terus kajian Bang Rocky Gerung, insya Allah berakal sehat. Wah, masuk tuh. Nah, saya ingin agar supaya terlibatlah dalam politik, tetapi dengan niat yang betul-betul ingin mewujudkan keadilan rakyat. Dan itu dimulai dengan hak pertama, datang ke TPS, pilih seseorang yang betul-betul dari awal kalian tahu, oke, minus malum dia sebetulnya lebih bermutu daripada yang lain. Kan hanya itu dasarnya tuh. Misalkan saya lurah nih, Pak Bang Rocky. Saya lurah tapi di kampung ini udah nggak bisa lagi naik karena udah kesepakatan kemarin dengan tokoh masyarakat nggak bisa naik lagi. Tapi RT kan bisa saya atur. Bisa tuh. Lalu kemudian yang ngitung-ngitung juga udah masyarakat udah putus asa. Ya, tapi RT kan tergantung pada istrinya juga kan. Jadi suara istrinya mungkin lebih jujur daripada suara RT-nya. Punya grup WhatsApp, Punya grup WhatsApp itu juga. Jadi bisa tuh istri RT bilang, jangan pilih suami saya, dia nyolong nggak bagi-bagi saya misalnya. Artinya bukan itu maksudnya, tapi artinya masih tetap ada harapan. masih ada harapan bahwa sifat manusia itu kan di ujung ujian batin, ujian neraka atau surga. Akhirnya dia mesti hitung tuh, yang dia investasikan hari ini bermanfaat untuk orang banyak atau sekedar bagian dari tadi menambah kecurangan tuh. Jadi hanya orang dungu yang berupaya untuk berbuat curang terus menerus kan. Sebetulnya itu poinnya. Jadi sekali lagi bagian-bagian yang masih kabur memang harus dimintakan fatwa atau dimintakan dalil. Mintakan dalil itu pada orang yang berakal sehat. Mintakan dalil itu pada orang yang rohaninya bersih itu. Dari situ Anda dapat semacam ya kemenangan batin untuk menuju kata suara. Ya, jadi poinnya apa yang disampaikan oleh Bang Rocky maupun Prof. Ustadz Somad adalah bahwa supremasi laki-laki dalam politik dan kecurangan itu lebih besar daripada suara rahim. Ya, jadi sehingga diharapkan menurut Bang Rocky tadi bahwa kalau para lelaki politisi yang menguasai, yang menjadi supremasi di dalam bidang politik, hendaknya para ibu-ibu inilah yang lebih aktif untuk meluruskan, untuk membenarkan, untuk melakukan perlawanan agar politik kita menjadi politik yang lebih jernih dan lebih jujur begitu Bang ya. Jadi sebetulnya perempuan itu lebih peka pada ketidakadilan tuh, dan pada mereka ada semacam dalil generasi hanya bisa tumbuh kalau diasuh dengan keadilan. Rahim perempuan itu pertama-tama tempat keadilan diwujudkan. Seorang perempuan yang hamil, rahimnya itu langsung bisa membagi keadilan antara apa yang dia makan dan nutrisi buat bayinya tuh. Jadi etika itu juga yang ingin kita ekspor ke wilayah politik laki-laki itu. Namanya ethics of care. Itu. Saya mendengar ini seperti nasihat pernikahan. Ya itu. Jadi saya ucapkan itu supaya dinasihatkan nanti dalam beberapa bulan lagi buat saya. Berapa bulan lagi? Ada nasihat pernikahan Ustadz Somad. Bang Rocky minum. Oke, coba kita minum kopi dulu nih. Ini kopi artinya komunitas pikiran. Di sini komunitas pikiran. Kita ngopi. Ya, lanjut. Apa poinnya lagi ya? Lanjut tadi. Jadi di rahim wanita itulah tempat awal keadilan. Ya, keadilan itu sebetulnya fasilitasnya diberikan oleh alam semesta, oleh Tuhan, supaya generasi bertumbuh, dan generasinya bertumbuh kalau dimulai dari rahim yang bersih itu, rahim yang adil. Nah, kadangkala rahim itu dirusak oleh kebijakan negara kan. Hak perempuan untuk memperoleh nutrisi misalnya tidak diberikan oleh negara. Itu yang menyebabkan per hari ini stunting di Indonesia itu prevalensinya udah 25%. Artinya dari 4 kelahiran 1 pasti kekurangan nutrisi. Dan itu artinya menghina harkat perempuan untuk mewujudkan generasi. Jadi secara tidak langsung negara itu sebetulnya mengeksploitasi rahim perempuan demi bagian yang bisa dipamerkan sebagai karya laki-laki. Misalnya infrastruktur, IKN itu kan semua karya laki-laki kan. Yang ada hubungannya dengan kekurangan gizi anak-anak tuh. Jadi kita mau ini negara Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh. Jadi hak generasi untuk tumbuh secara cerdas itu harus
mulai sekarang diajukan sebagai program dari Diki misalnya sebagai caleg. Jadi generasi artinya rahim perempuan harus dapat nutrisi yang bagus supaya tidak kehilangan generasi yang kekurangan IQ. Di Indonesia sekarang IQ kita tuh 70, tinggal 70 basis point. Singapura 115. Bagaimana kita mau berkompetisi dengan Singapura dalam teori bonus demografi kalau sekarang kita nggak supply itu. Apalagi yang tidak hadir saat pembagian itu ya. Apalagi yang tidak hadir saat pembagian otak. Waktu Tuhan bagi-bagi otak ada beberapa orang yang lagi sibuk makan sop dengkul sebetulnya. Jadi dia nggak datang di tempat itu tuh. Ya, jadi sekali lagi bahwa kebetulan DPT kita ini terbesar kalau tidak salah adalah wanita. Wanita dan milenial. Wanita dan milenial. Tapi DPT dan DPS itu pun tidak selamanya juga bisa dipercaya Pak Diki. Karena ada yang mengatakan DPT itu daftar pemilih tuyul dan DPS itu daftar pemilih setan. Karena orang yang sudah mati pun ada juga namanya di situ. Tahun 2019 itu banyak sekali kejadian. Ketika ditanya, ini kan udah mati. Iya, tapi dia lupa mengurus surat kematian. Ya, mudah-mudahan tahun 2024 ada Bawaslu, ada independent watch over pemilu bisa mengawasi DPS dan DPT tidak terjadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Somad tadi. Dan yang penting lagi adalah bahwa wanita sebagai DPT terbanyak mestinya akan menghasilkan pemilu yang lebih jujur, lebih adil. Karena sebetulnya dari rahim mereka lah awal keadilan, maka dari mereka juga lah hasil pemilu itu menjadi lebih adil dan lebih jujur. Ya, itu poinnya. Ya. Bang Rocky ketika bercerita tentang perempuan menjadi pemantik, pemicu, tiba-tiba pikiran saya mundur ke beberapa tahun sebelum Isa alaihissalam tentang Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ketika itu penasehat Fir'aun, mungkin Watim Fir ya, Dewan Pertimbangan Fir'aun. Mengatakan karena dia ketakutan luar biasa tadi malam bermimpi melihat anak kecil menarik mahkotanya. Ternyata orang yang punya kekuasaan itu penuh dengan ketakutan. Sampai dengan mimpi anak kecil, jangankan ketemu anak kecil, mimpi anak kecil pun takut. Akhirnya tanya kepada semua dewan-dewan surveinya ketika itu, mereka mengatakan lahir anak tahun ini, maka dikatakanlah yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, musnahkan semua anak laki-laki. Maka ketika itu Allah mengatakan wa auhayna ila ummi Musa, kami kirimkan pesan signal kepada ibu Musa, an ardi'ihi, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu kena sembelih, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai. Dihanyutkan anak ini ke sungai, Sungai Nil. Kita tahu kuda Nil, buaya Nil, mengerikan sekali. Oligarki Nil juga. Oligarki Nil. Tapi justru anak kecil itu diselamatkan juga oleh seorang perempuan yang merindukan seorang anak, istri Fir'aun. Perempuan lagi. Cuman waktu itu mereka belum punya grup WA. Ketika mereka melihat ada kotak kecil ditarik, dia sangat senang sekali karena memang dia tidak punya anak. Perempuan itu bernama Asia. Lalu kemudian yang menghanyutkan perempuan, yang mendapatkan juga perempuan, dan anak kecil menangis karena dia tidak bisa menyusu kepada siapapun. Diadakan lomba musabaqah menyusukan anak. Lomba, tidak ada satupun yang bisa mendiamkan. Ternyata yang bisa itu adalah ibu kandungnya sendiri datang ikut menyusukan anaknya. Yang memberitahukan itu kakaknya. Ibunya yang menghanyutkan, istri Firaun yang menemukan, kakaknya yang memberikan alamat, ibunya datang lagi, dan ketika dia berkonflik dengan Firaun karena dia keluar dari istana, dia juga diselamatkan oleh anak Syuaib yang juga perempuan. Lagi-lagi perempuan. Tiba-tiba saya connect, entah kenapa tiba-tiba Bang Rocky bercerita tentang perempuan. Mau saya tambahin tentang satu perempuan? Kita belokkan cerita perempuan ini. Bagaimana Bang Rocky melihat kenapa orang ingin bertahan dengan kekuasaan sampai menghalalkan segala cara, sampai hilang malu, apa sebenarnya yang diinginkan dengan kekuasaan itu? Kepuasan apa? Kan masih ada anggapan bahwa berkuasa itu artinya menguasai semua. Padahal berkuasa itu adalah aspek paling etis dari manusia. Kalau saya ingin berkuasa, saya minta diuji. Jadi kekuasaan itu baru boleh legal atau legitim setelah diuji. Kan sekarang mereka nggak ingin diuji, maka dia beli kekuasaan itu kan.
Jadi dari awal moralnya rusak gitu. Dia nggak paham bahwa kekuasaan itu didistribusikan, bukan diakumulasi itu. Karena itu tadi betul bahwa ya periodisasi itu justru harus dihormati. Nah kalau diberi kekuasaan, maksimalkan kekuasaan itu sehabis-habisnya itu. Kekuasaan 3 tahun, maksimalkan supaya setelah itu selesai itu. Kalau 3 tahun belum selesai, ada yang minta 3 tahun lagi, 3 tahun lagi. Itu artinya dia nggak ngerti bahwa kekuasaan itu dipersembahkan pada publik, bukan buat dia kan. Nah arogansi ini atau semacam sensasi berkuasa ini yang mesti kita hentikan. Bahwa kita diminta berkuasa untuk menghasilkan keadilan. Kalau nggak sanggup ya udah berhenti aja kan. Bukan menganggap bahwa 3 tahun belum, 5 tahun belum, 10 tahun nanti. Enggak. Dari awal kalau Anda nggak mampu artinya itu batas kecerdasan Anda di situ. Ada pemimpin Indonesia yang legowo melepaskan kekuasaan? Ya kalau saya baca sih belum ada, dan ada yang menginginkan supaya dia bisa memanipulasi sehingga orang menganggap dia masih bisa berkuasa tuh. Ini namanya fraksi Monas ini. Tapi itu pentingnya Ustadz Abdul Somad. Ya Gus Dur dengan kalau itu Gus Dur dari awal kita tahu nggak mungkin menambah kekuasaan. Jadi orang semacam Gus Dur kita tahu. Habibie lakukan hal yang sama. SBY juga menganggap yaudah saya udah selesai tuh saya nggak akan endorse siapapun. Jadi mereka nggak belajar dari pemimpin. Bahkan Pak Harto walaupun akhirnya masuk di dalam arogansi. Saya potong Bang Rocky ketika dikatakan nama-nama yang tadi Bang Rocky sebutkan itu, ini tidak meminta kelanjutan, tapi pendiri Central of Strategic International CSIS mengatakan tidak bernyali, malah dia katakan. Iya, mereka tidak mau berkelanjutan itu karena tidak bernyali. Jadi ini CSIS, Center for Strategic Study itu yang dulu kita tahu tempat merekayasa kekuasaan. Ini kan think tanknya Orde Baru untuk menambah Harto. Akhirnya Pak Harto sendiri tahu bahwa dia sebetulnya dijebak juga oleh center ini kan. Sehingga Pak Harto lupa bahwa dia sebetulnya dipilih rakyat, bukan dipilih oleh lembaga survei. Nah saya juga bagian dari lembaga survei. Saya udah kritik itu tuh. Nah kita mau pulihkan bahwa fungsi lembaga survei adalah membaca opini publik. Ada bagian yang nggak bisa dibaca oleh lembaga survei, yaitu etika, yaitu intelek. Nah, itu apa yang Bang Rocky maksud dengan bahwa lembaga ini awalnya di awal Pak Harto sebagai think tank untuk PKI, lalu kemudian pada radikalisme. Kita tahu waktu selesai Orde Baru dibutuhkan satu think tank tempat mengatur strategi demi kepentingan Amerika, demi kepentingan anti komunis. Jadi CSIS dirancang demi anti komunis sebetulnya tuh. Tapi kemudian kita lihat CSIS itu tumbuh jadi think tank khusus untuk membackup kebijakan Orde Baru itu Presiden Soeharto. Tapi lama-lama dia jadi tempat menitipkan pesan dari Cina, dari pengusaha Cina tuh. Dulu waktu saya masih mahasiswa, kita tahu CSIS, kita bilang CSIS itu adalah Cina sekitar istana tuh, singkatannya begitu tuh. Kan kita baca semua dokumen mereka. Tapi kemudian CSIS tumbuh jadi makin punya siasat yang nggak terbuka tuh. Nah kemarin Yusuf Wanandi lakukan itu bahwa lebih baik 2 periode. Lo ngapain Anda ikut mengatur 2 caleg? Ini hak rakyat itu. Jadi jangan CSIS masih mau intervensi seolah-olah dia itu masih punya kekuasaan tuh. Jadi itu kritik saya tuh. Nah balik pada soal tadi, dalam kecemasan kita hari-hari ini kita ingin buktikan bahwa ada kader-kader dari partai politik yang mungkin sangat sedikit, tapi sudah kena stigma bahwa siapapun yang diajukan partai politik pasti jadi busuk itu. Nah kalau itu udah masuk di dalam pikiran kita, nggak ada harapan lagi demokrasi. Kita tetap percaya bahwa ada tunas baru yang tumbuh dari kebusukan tunas lama. Ya. Baik. Poinnya dalam diskusi kita hari ini adalah masih ada harapan menghadapi pemilu 2024 tanpa perlu ada penundaan. Betul. Karena setiap penundaan pasti ada rencana kejahatan. Jadi jangan pernah membiarkan siapapun menunda pemilu, karena pasti dia udah punya rencana jahat buat masyarakat. Yang kedua, kepada para ibu-ibu, para wanita, jangan lupa bahwa Anda lah tempat lahirnya keadilan. Maka terimalah uang siapapun yang memberikan uang, akan tapi tetaplah berlaku jujur dan adil dalam memilih. Pilihlah partai yang belum tentu menang, jangan pikirkan menang dan kalah, tapi berpihaklah kepada kebenaran. Pak Ustadz silakan penutup, kira-kira apa tausiah yang bisa disampaikan kepada umat Islam agar tetap sabar, tawakal, serah diri pada Allah, dan kemudian
menjadikan Islam tetap menjadi mayoritas yang diperhitungkan oleh negara ini? Seorang filosof muslim bernama Imam Al-Ghazali meninggal 505 Hijriah, Masehinya 1111. Dia melihat puncak karirnya sebagai rektor Universitas Nizamul Mulk. Sampai pada kenyataan dia lihat tongkat di tepi sungai. Tongkat itu kelihatannya bengkok. Yang satu di dalam air, yang satu di atas, bengkok. Setelah ditarik ternyata lurus. Betapa apa yang kita gunakan potensi ini menipu semua. Mata kita tertipu, apalagi tertipu oleh survei yang dananya tidak jelas dari mana kan. Yes. Tertipu semua. Maka kita perlu pada kebenaran yang tidak bisa tipu. Maka sebagai seorang yang beriman, kuatkan hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa supaya kita dapat kiriman ilham kebenaran. Lalu kemudian ada satu potensi yang diberikan Allah pada kita, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Dengar baik-baik, lihat baik-baik, pikirkan baik-baik. Sehingga saat kita memutuskan sesuatu, tidak ada keputusan yang tidak beresiko. Life is take risk. Hidup adalah mengambil resiko. Sehingga kalau kita sudah tahu resikonya, kita menentukan pilihan kita, resiko itu datang, kita tidak stres. Malah kita menikmatinya. Seperti resiko-resiko yang saya rasakan beberapa tahun ini. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari satu pilihan. Sehingga kita tidak merasa kelimpungan, kesulitan, keberatan. Kita masih bisa ketawa hari ini. Dari jumpa tadi dengan Bang Rocky, Pak Diki, kita ketawa terus. Dan ketika orang tidak bisa minum kopi pahit karena hidup sudah terlalu pahit, mereka masih bisa menikmati. Jadi jujurlah. Karena kejujuran itu kenikmatan. Kita menikmati hidup. Tidak kelimpungan di tengah kekuasaan, di tengah harta benda. Kalau kata pepatah orang kampung, ayam mati di lumbung padi. Tak bisa kita menikmati padi itu karena susah pikiran kita. Demikian. Baik. Prof? Iya, saya percaya bahwa manusia itu diberi akal yang sempurna dan setara tuh. Karena itu semua kita jadi apa istilahnya, ulil albab. Tetapi politik merubah ulil albab itu jadi ulil amplop. Nah itu yang mau kita hindari. Tapi saya bersyukur bahwa ada Ustadz Abdul Somad yang terus menuntun bangsa ini dengan kecerdasan kultural. Ada Diki Akmar yang tetap percaya bahwa dia bisa mengubah dari dalam dengan fasilitas kejujuran. Itu sebenarnya penting. Dan semua itu diketahui oleh langit. Inna rabbaka labil mirsad. Itu kira-kira. Dari atas Tuhan memantau kita semua. Jadi betul kan kalimat itu? Tuhan mengawasi kita semua. Jadi itu sebenarnya. Jadi KPU tertinggi ada di langit. Kira-kira itu. Jadi ini kalau saya nggak pakai peci, orang yang ustadznya yang mana? Oke, teman-teman, saya berterima kasih dan di Pekanbaru diterima Abdul Somad. Semoga presiden baru berakal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikian bincang-bincang kita di Pekanbaru bersama Profesor Akal Sehat dan Ustadz Akal Sehat. Nampaknya Profesor Akal Sehat kita sudah akan menjadi mu'alaf non syahadat yang sebentar lagi akan berubah menjadi mu'alaf syahadat non syariah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bumi Melayu pantun mesti dibalas. Ya. Pantun mesti dibalas. Silakan, Bro. Perempuan duduk bertudung, laki-laki jangan jadi penjahat. Kalau ikuti terus kajian Bang Rocky Gerung, insya Allah berakal sehat. Masuk. Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih para sahabat Ustadz Somad atas perhatiannya. Semoga kita tetap berakal sehat dan nantikan terus episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren
Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un